Bayangkan sebuah pagi di Jepang, awal tahun 1950-an. Di sebuah kota nelayan kecil yang bernama Minamata. Laut selalu datang membawa rezeki. Udara asin, perahu kayu, jaring yang tergantung di depan rumah, semuanya biasa saja. Sampai suatu hari sesuatu yang tidak biasa muncul. Seorang nelayan tua, sebut saja Inazuki-san, berjalan di tepi dermaga. Langkahnya pelan, pikirannya sibuk menghitung hasil tangkapan beberapa hari terakhir. Lalu tiba-tiba ia berhenti. Di ujung pandangannya seekor kucing kampung berwarna abu-abu kusam sedang menari-nari. Bukan menari seperti di video lucu yang sering lewat di media sosial, tapi menari dengan cara yang membuat bulu kudu berdiri. Tubuhnya berputar-putar, kaku namun dipaksa bergerak. Kaki belakangnya seperti kehilangan arah. Air liur menetes dari sudut mulutnya, dan dari tenggorokannya keluar suara melengking yang sulit disebut meo. Kenapa kucing ini bisa seperti ini? Pertanyaan itu hanya bergema di kepala Inazuki-san tanpa jawaban. Ia melangkah maju dan disitulah keanehan itu berubah jadi ngeri. Karena bukan hanya satu kucing, bukan dua, ada belasan, bahkan lebih. Hampir 30 kucing lokal yang berperilaku sama, berputar, menggeliat, menabrak tembok, seolah-olah dunia di sekitar mereka sudah kehilangan gravitasi. Dan yang paling sulit dilupakan, beberapa kucing itu tiba-tiba berlari menuju tepi dermaga, melompat ke laut, dan tenggelam begitu saja. Seperti ada sesuatu di dalam tubuh mereka yang memaksa mereka mengakhiri tarian itu dengan cara paling sunyi. Hari itu warga Minamata hanya melihat kucing-kucing sakit. Mereka belum tahu bahwa tarian itu adalah kalimat pembuka dari satu bab tergelap dalam sejarah pencemaran limbah B3 di dunia. Tragedi penyakit Minamata. Minamata di prefektur Kumamoto dulunya hanyalah titik kecil di peta Jepang, sebuah kota pelabuhan yang hidup dari laut, ikan, kerang, dan segala yang bisa ditarik keluar dari jaring. Lalu datanglah sebuah nama besar, Chisu Corporation. Mereka adalah perusahaan kimia yang mendirikan pabrik di tepi Teluk Minamata. Mereka membuat pupuk, bahan kimia, dan satu produk penting bernama asetaldehida, bahan baku untuk plastik dan industri lainnya. Bagi warga Minamata, Chisu adalah sumber nafkah. Ribuan orang bekerja di sana. Ekonomi kota berputar karena pabrik itu berdiri. Seperti matahari buatan memberi terang, tapi pelan-pelan membakar. Yang tidak terlihat oleh mata, untuk membuat asetaldehida, pabrik ini menggunakan merkuri sebagai katalis. Dalam reaktor kimia yang panas, bukan hanya asetaldehida yang lahir, ada juga produk sampingan yang jauh lebih berbahaya, metil merkuri, racun yang sangat suka bersahabat dengan otak dan saraf manusia. Dan selama kurang lebih 3 dekade, limbah cair yang mengandung merkuri dan metil merkuri ini mengalir begitu saja ke Teluk Minamata, tanpa treatment, tanpa pengolahan, tanpa rasa bersalah. Laut yang dulu hanya dianggap penyambung hidup, perlahan berubah menjadi neraka kematian.
Ceritanya kira-kira begini. Limbah dari pabrik masuk ke teluk. Di dasar perairan, bakteri-bakteri kecil yang tidak pernah sekolah kimia dengan tenang mengubah merkuri anorganik menjadi metil merkuri. Bentuk merkuri yang jauh lebih mudah masuk ke tubuh makhluk hidup. Metil merkuri ini tidak berenang sendirian. Ia menempel pada plankton dimakan ikan kecil dimakan ikan besar ditangkap nelayan, dan nelayan pulang membawa rezeki itu ke meja makan. Setiap naik satu anak tangga dalam rantai makanan, konsentrasi racun itu ikut naik. Inilah disebut bioakumulasi dan biomagnifikasi. Racun yang sedikit di air menjadi banyak di ikan, menjadi sangat banyak di tubuh manusia yang makan ikan itu setiap hari. Dari luar yang terlihat hanya ikan segar, keluarga yang berkumpul, hidangan laut yang lezat, tapi di dalam tubuh metil merkuri mulai menulis ulang nasib. Pelan-pelan menggerogoti sistem saraf, menyempit dunia di balik mata, memasuki otak janin yang bahkan belum sempat melihat cahaya pertama. Ini bukan racun yang membuat orang pingsan dalam 5 menit. Ini racun yang sabar. Ia menunggu tahun demi tahun sampai akhirnya gejala itu muncul. Dan semua orang berkata, kenapa tiba-tiba begini? Padahal jawabannya adalah tidak ada yang tiba-tiba di sini. Hanya kita yang terlambat melihat. Ya, setelah para kucing, giliran manusia yang mulai menari-nari. Bukan tarian di panggung, tapi tarian saraf yang pusat. Di sebuah keluarga nelayan, seorang anak kecil mulai berjalan dengan langkah yang tidak stabil. Awalnya dianggap lucu sih, seperti anak yang sedang berlatih berjalan, tapi lama-lama tangannya ikut bergetar. Kata-katanya tidak jelas, ia kesulitan meraih benda di depannya. Seolah ruang di sekitarnya menyempit. Di rumah lain, seorang tiba-tiba menjatuhkan piring. Bukan karena ceroboh, tapi karena jari-jarinya kehilangan rasa. Seorang kakek mulai tersandung di lantai yang rata. Ia merasa kakinya kesemputan terus-menerus sampai ditusuk ribuan jarum yang tidak kelihatan. Gejala-gejala yang kemudian tercatat sebagai ciri penyakit Minamata. Kesembutan hebat di tangan dan kaki, sulit menjaga keseimbangan, langkah seperti orang mabuk, penglihatan semakin sempit, dunia terlihat lewat terowongan, pendengaran yang menurun, bicara jadi pelo, pada kasus berat, kejang, kelumpuhan, bahkan koma. Dan tragedi ini tidak berhenti di satu generasi. Ibu-ibu hamil yang makan ikan dari teluk tidak selalu jatuh sakit parah, tapi janin di dalam kandungan mereka menerima warisan yang tidak pernah mereka minta. Anak-anak terlahir dengan kepala kecil, otak yang rusak sebelum sempat berkembang, gerak tubuh yang mirip cerebral palsy, tangan kaku, kaki sulit dikendalikan, mulut sulit membentuk sebuah kata. Mereka disebut mengidap congenital Minamata disease, penyakit Minamata bawaan sejak lahir. Anak yang bahkan belum sempat memilih apa-apa sudah harus menanggung konsekuensi dan limbah yang dibuang jauh sebelum mereka ada. Ini bukan lagi soal satu pabrik, satu teluk, atau satu generasi. Ini soal bagaimana satu keputusan teknis bisa merambat menjadi kutukan lintas generasi.
Kini bayangkan tragedi ini dalam bahasa yang disukai birokrat. Angka. Ya, mereka para birokrat suka angka. Ribuan orang yang akhirnya diakui sebagai korban resmi penyakit Minamata. Ratusan diantaranya meninggal, sisanya hidup dengan disabilitas yang tidak akan pernah sembuh. Dalam hitungan rupiah atau tepatnya yen, total kompensasi dan pembersihan lingkungan menempuh lebih dari 300 miliar yen. Miliaran dolar hanya untuk menembus sesuatu yang seharusnya tidak terjadi kalau sejak awal limbah diolah dengan benar. Lalu Chiso Corporation dipaksa membayar ratusan miliar yen untuk korban. Pemerintah prefektur mengelontor puluhan miliar yen untuk mengeruk sedimen teluk yang penuh dengan merkuri, menimbun dan menguncinya racun itu di balik tembok beton. Dan itu pun masih menyisakan endapan merkuri yang bertahan puluhan tahun kemudian. Tetapi tragedi seperti ini tidak pernah hanya soal uang. Industri perikanan Minamata runtuh. Ikan dari teluk berubah menjadi sandaran hidup, menjadi simbol bahaya. Pasar yang dulu ramai menjadi sunyi. Nelayan yang dulu berani melawan badai di laut, kini tidak berdaya melawan badai yang datang dari laboratorium pabrik. Nama kota itu sendiri menjadi beban. Minamata bukan lagi alamat, tapi semacam cap, semacam stereotip. Kereta lewat, jendela ditutup saat kota disebut. Lamaran pernikahan batal hanya karena salah satu calon berasal dari sana. Korban tidak hanya menanggung rasa sakit di tubuh, tapi juga tatapan curiga, bisik-bisik, dan pintu-pintu yang pelan-pelan tertutup. Jadi, kalau ada yang bertanya, berapa harga dari limbah B3 yang dibiarkan tanpa pengolahan? Jawabannya ya, bukan hanya ratusan miliar yen, tapi juga kepercayaan, martabat, dan masa depan. Dan itu semua bermula dari satu hal yang tampak sederhana. Pabrik yang memilih laut sebagai tempat melupakan limbahnya. Bagaimana dengan Indonesia? Pada akhirnya, kisah Minamata bukan dibuat untuk menakut-nakuti. Ia ada untuk satu tujuan, yaitu sebuah pelajaran penting dalam kasus limbah B3. Kucing-kucing di Minamata tidak diberi pilihan. Saraf mereka terbakar dari dalam, tubuh mereka menari tanpa irama, lalu semuanya berakhir di dasar laut. Saat itu masyarakat Minamata belum tahu, belum sadar. Mereka belum sadar dari bagian eksperimen besar yang tidak pernah mereka setujui. Itu jauh terjadi 75 tahun yang lalu. Tapi kini di Indonesia kita berbeda. Kita hidup di zaman sosial media di mana semua cerita sudah terbuka. Data sudah ada. Penelitian sudah jelas menunjukkan bagaimana satu logam berat bisa merusak otak. Bahkan sebelum seorang bayi sempat menyebut kata ibu. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi seberapa mengerikan Minamata, tapi setelah tahu ini semua, apa yang akan kita lakukan? Menurut saya beberapa langkah kecil tapi nyata. Mungkin di level pribadi, mulai peduli dengan asal-usul air, makanan, dan lingkungan kita, dan tidak menganggap remeh berita-berita tentang pencemaran, terutama di daerah yang menyuplai pangan kita. Bagi Anda yang berada di dunia industri, teknik dan pengelolaan limbah B3, memberlakukan IPAL, instalasi pengolahan air limbah, filter press, dan sistem treatment bukan sebagai bagian beban biaya, tapi sebagai bentuk benteng moral, benteng kepedulian.
menjaga agar setiap limbah yang keluar dari lingkungan yang telah melalui proses yang pantas, bukan hanya sekedar asal lewat bak pengendap. Bagi pendidik, pembuat konten atau konten kreator atau penggerak komunitas, mengemas cerita seperti Minamata dalam bahasa yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, supaya nelayan, petani, penambang, dan warga biasa bisa ikut mengerti kenapa ini begitu penting. Dan untuk kita yang sedang berbagi ruang dalam video ini, saya, Anda, dan kita semua seharusnya tidak berhenti di rasa ngeri. Kita perlu naik satu tingkat dari rasa takut menjadi sadar, dari sadar menjadi peduli, dari peduli menjadi berani bertindak, sekecil apapun yang langkah kita. Jika menurut Anda cerita Minamata ini penting didengar oleh lebih banyak orang, maka bantulah kami. Bagikan video ini ke teman-teman yang bekerja di industri, di pemerintahan, di dunia pendidikan, atau siapapun yang hidupnya bersinggungan dengan sungai dan laut. Lalu mohon tinggalkan komentar hal apa di lingkungan sekitar Anda yang menurut Anda mencurigakan, tapi mungkin selama ini diabaikan. Dan jika Anda ingin belajar lebih dalam tentang bagaimana mengolah limbah B3 dengan benar, teknologi apa yang harus dipakai, dan bagaimana mencegahnya terjadinya Minamata kecil di negeri ini, yuk silakan ikuti terus channel YouTube ini. Karena Minamata adalah peringatan, tapi bagi kita ia juga menjadi titik awal, titik di mana kita memutuskan bahwa limbah B3 bukan lagi sesuatu yang disembunyikan di balik pipa, melainkan sesuatu yang dihadapi, diolah, dipertanggungjawabkan. Supaya suatu hari nanti ketika anak-anak kita bermain di tepi sungai, laut, kita tidak perlu bertanya dalam hati, air ini menyimpan cerita apa? Dan mungkin di situ letak kemenangan kecil kita atas tragedi yang dulu pernah terjadi di Teluk Minamata.